Oke guys, balik lagi bersama gua Pinkman, dan kali ini gua bakalan bahas lukisan lagi chapter terbaru tentunya, yaitu chapter 562 ya guys. Yaudahlah, nggak usah berlama-lama lagi lah ya, langsung aja kita ke ceritanya. Let's go. Oke, jadi chapter dibuka dengan orang-orang dari Black Gang yang nyari Speed di tokonya si Bibi. Dan ternyata Speed sama PHS ngumpet di bawah tokonya si Bibi. PS nanya, apa mereka bakal terus sembunyi? Najigen jawab, kalau mereka keluar sekarang, mereka bakal kalah. Lagian juga, masih ada ribuan orang di luar tokonya si Bibi. Tapi si PS kekeh mau bantuin karena si Bibi lagi kesusahan. Terus si cewek ini bilang ke PS, kalau mereka ikut campur, si Bibi juga bakal diincar sama Black Gang karena udah ngebantuin Speed. Jadi, satu-satunya cara buat ngebantu si Bibi itu dengan cara diem aja di situ. Abis itu pas mereka lagi jalan di ruang bawah tanah, PS nanya ke Najegeon, gimana sejarahnya Incheon? Najegeon ngejelasin kalau Speed itu kelompok yang dibuat sama raja sebelumnya yang suka mobil, dan orang-orang yang suka mobil jadi ngumpul. Pada akhirnya Speed ngebentuk kompleks dealer mobil bekas. Saat itu Speed damai tenteram, tapi tiba-tiba para pembuat masalah itu datang ke Incheon, yaitu Black Gang, organisasi yang kejam dan gak kenal ampun. Mereka itu mau ngerebut semua yang ada di Incheon. Terus PS nanya, kenapa Black Gang mau ngerebut Incheon? Najegeon jawab kalau Black Gang itu ngincer pelabuhan Incheon. Karena kalau mereka berhasil ngerebut pelabuhan Incheon, maka penyelundupan senjata, narkoba, dan yang lainnya bakal jadi lebih mudah. Karena Black Gang juga Raja Incheon sebelumnya jadi mati. Di mana nih? Ini di Chinatown Incheon. Tentu aja Chinatown udah ada sejak Incheon berdiri. Tapi dulu Chinatown nggak separah sekarang. Lagi-lagi semuanya dimulai sejak Black Gang datang ke situ dan ngusir semua warga Korea yang tinggal di situ. Najegeon juga ngasih tahu kalau orang yang ngelawan Black Gang itu bukan cuma mereka aja, tapi ada anak perempuan dari raja sebelumnya juga. Terus di mana anaknya sekarang? Di mana ya anak perempuan si raja itu? Oh, jadi diem cok, dia ada datang. Siapa? Son Yuje. Tujuan mereka itu nangkep Son Yuje yang lagi sendirian. Tapi ternyata Son Yuje nggak sendirian. Gimana nih ketua? Mau gimana lagi? Ya balik ke markas lah, anjir, pakai nanya lagi. Pas di markas, PS nanya ke Najegeon, apa Speed cuma sebanyak ini? Soalnya yang dia dengar kekuatan Incheon itu besar banget. Najegeon jawab kalau awalnya emang gitu, tapi mereka udah berkorban pas ngelawan Black Gang. Jadi gimana? Mau kan beraliansi? Nggak ah, buat mastiin kalau beraliansi sama Najegeon itu tepat, akhirnya PS nanya ke Najegeon, kenapa Speed ngelakuin perjuangan yang sia-sia. Najegeon jawab kalau dia juga sebenarnya nggak mau, tapi dia nggak bisa. Soalnya semua orang udah percaya ke Speed. Meskipun nggak mau, dia harus ngelakuinnya. Gimana pun caranya, meski Speed cuma sebanyak itu, mereka harus bertarung sambil mempertaruhkan nyawanya. Tapi suatu hari mereka bakal menang demi warga Incheon yang udah percaya ke mereka. Jadi gimana? Mau kan beraliansi? Oke lah, kasihan takut nangis. Krik krik. Yeay! Karena mereka udah jadi sekutu, Najegeon bilang ke PS kalau dia bakal bantuin PS buat nemuin jalan milik PS sendiri dengan semua yang dia ketahui. Balik lagi ke PS Ori yang ketemu Gimyung. Di sini mereka berdua cekcok karena beraliansi sama pilihannya mereka sendiri. Dan chapternya ditutup dengan Son Yuje yang nanya ke Gimyung mau beraliansi sama siapa. Oke guys, sebelum lanjut ke videonya, gue pengen kasih tahu dulu kalau misalkan gue jualan akun premium ya. Jadi streaming ada, editing ada gitu ya. Jadi kalau misalkan editing itu kayak CapCut, Canva, ya yang kayak gitu-gitu ada ya di gua. Dan streaming juga ada Netflix, Disney, Loklok, Iki, Viu gitu. Ada di gua guys. Jadi misalkan kalian mau beli ya silakan, nanti gua taruh di bawah ya. Jadi first responnya di WA ya. Jadi testimoninya juga udah ada beberapa ya, meskipun baru ya gue. Jadi misalkan kalian yang suka nonton langsung aja bisa beli di gua ya tentunya. Oke, terima kasih dan lanjutkan saja videonya. Oke guys, jadi itulah chapter kali ini ya tentunya di sini. Chapternya di sini lumayan panjang ya dibanding kedua chapternya kemarin gitu. Jadi begitulah PTJ, misalkan chapternya yang agak greget gitu ya, itu bakalan sedikit gitu chapternya. Tapi kalau yang chapternya kebanyakan ngomong atau ya sebenarnya ini juga menarik, cuma ini kayak menjelasin ya tentang latar belakangnya Incheon, apalagi dari latar belakangnya Speed gitu. Nah, baru tuh agak panjang gitu. Oke guys, di sini gimana nih menurut kalian chapter kali ini? Apakah seru apa tidak? Apakah ada yang bisa diulik apakah tidak? Dan bagi kalian yang ngiranya raja sebelumnya itu atau Speed yang sebelumnya itu dari manhwanya Ulzang Generation atau Park Si-hyu, enggak ya, itu beda cok. Mungkin PTJ di sini ngambil referensinya saja dari sana gitu. Soalnya kalau Park Si-hyu dan kawan-kawannya itu dia dari Gangnam, apa Gangbuk lupa. Pokoknya bukan di Incheon
gitu. Jadi ini nggak ada hubungannya sama sekali sama si Incheon ini atau sama si Speed ini. Jadi beda ya. Mungkin ngambil referensinya mirip banget, cuma enggak ya, beda ya. Apakah PTJ bakal menyambung-nyambunginnya? Gue nggak tahu. Pokoknya kalau lihat dari narasinya ini sangat beda, berbeda jauh gitu ya. Dan di sini juga dijelasinnya kalau anak dari rajanya itu perempuan, yaitu si Hayol nih kalau nggak salah nih. Sedangkan kalau di Ulsan Generation, anak dari Park Si-hoo itu Park Chung-il kan, si MC-nya, MC dari Ulsan Generation gitu. Nah, di sini PHS udah beraliansi sama Na Jae-gyeon. Kemudian juga Gi Myung udah beraliansi sama Son Yoo-jae. Jadi di sini Son Yoo-jae ngasih pilihan ke Gi Myung mau pilih yang mana? Mau pilih Na Jae-gyeon apa Son Yoo-jae? Gue feelingnya bakalan milih Na Jae-gyeon. Kenapa gue pede? Karena si Gi Myung ini udah bilang PHS kalau dia bakal di belakang PHS, dan si Gi Myung juga tahu kalau PHS ini orang yang baik gitu. Jadi nggak bakalan mungkin PHS salah pilihan. Kalau dari POV-nya si Gi Myung mungkin begitu. Dan di sini apakah sebentar lagi nih kita lihat PHS mendapatkan petnya gitu ya, atau jalannya sendiri gitu. Nah, gue sih sangat menunggu itu gitu ya. Nanti kita lihat aja ke depannya. Oke guys, jadi di sini ada yang donate ya ternyata. Terima kasih banget buat kalian yang udah donate gua. Di sini dari siapa gak tahu ya. Jadi kayaknya mungkin nggak mau diliatin ya. Nah, langsung aja ke pertanyaannya ya. Di sini pertanyaannya, Bang, menurut lo LJ versus Jungkook menang yang mana, Bang? Nah, kalau menurut gua langsung aja menang LJ. Kenapa? Gua nggak tahu ya, gua rasanya menang si LJ dari fit dan narasinya. Kalau narasinya udah jelas bejibun ya si LJ ini, tapi kalau dari fit sebenarnya masih unggulan Jungkook menurut gua. Dari fitnya Jungkook di manajer Kim maupun di Lookism juga gitu. Apalagi pas lawan Jonggun itu udah all in, hampir menang itu lawan si Jonggun kalau misalkan pedangnya panjang ya. Tapi kalau LJ itu fitnya sedikit gitu, dan fit yang intensnya itu cuma pas lagi lawan si YSJ gitu. Tapi nggak tahu kenapa gue ngerasanya LJ yang bakal menang. Tapi kalau misalkan nanti ada kejadian Jungkook versus LJ dan Jungkook yang menang, udah pasti Jonggun lebih kuat dari LJ ya. Terima kasih buat dukungan siapa gak tahu ini yang udah dukung gua, support gua, meskipun 10.000 gak apa-apa, gua appreciate gitu. Dan ya kalian juga yang mau pertanyaan-pertanyaannya dijawab di akhir video seperti ini, bisa kalian donate juga tentunya ya. Dan gua sangat mengapresiasi tersebut gitu ya. Thank you, dan ya terima kasih yang sudah mensaweria gua ya. Oke lah guys, mungkin pembahasan dari gue sih cukup sekian aja ya, nggak banyak-banyak untuk chapter kali ini. Jika kalian ada pembahasan atau teori-teori yang menarik, bisa langsung aja komen di bawah tentunya ya guys ya. Oke lah guys, mungkin untuk video kali ini cukup sekian aja. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan di like, komen, dan jangan lupa juga buat support gue dengan cara simpel mungkin, yaitu dengan cara subscribe. Dan jangan lupa juga buat nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian tahu update video-video terbaru dari channel ini ya. Oke lah guys, terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis, dan kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.